Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan saya jelaskan mengenai sistem akademik terpadu online STIE Widya Husada. Jadi adik-adik bisa buka melalui web browser. Recommended-nya browsernya pakai Chrome ya. Jadi yang belum punya Chrome bisa diinstal baik di laptop maupun di smartphone ya. Jadi alamatnya adalah www.siato.stie.ww.ac.id. Kemudian masukkan sebagai username-nya adalah nomor mahasiswa. Jadi saya ambil contoh salah satu mahasiswa angkatan 18. Kemudian masukkan password. Nanti kalau adik-adik lupa bisa tanya passwordnya di akademik. Jadi defaultnya adalah memakai tanggal lahir, jadi 2 digit tanggal, 2 digit bulan diikuti dengan 2 digit tahun. Kemudian diisi captcha-nya ya. Kemudian klik tombol masuk. Nah, di sini adik-adik bisa lihat di sini akan ada menu di sebelah kiri ya, mulai dari dashboard, kalender akademik, panduan kurikulum dan seterusnya. Kemudian di area tengah di sini ada IPK adik-adik. Kemudian ada jumlah SKS yang sudah ditempuh, jumlah SKS-nya total ya 65. Kemudian ini ada IP semester terakhir dan ini adalah jumlah mata kuliah yang sudah ditempuh. Kemudian di sini ada informasi virtual account yang dapat dibayarkan di BNI Syariah. Virtual account-nya ini kalau sudah lunas maka akan muncul statusnya lunas kalau sudah dibayar. Sehingga di sini bulan SPP bulan Juni yang belum dibayarkan. Nah, di sini adik-adik bisa melihat pengumuman kalau di scroll di bawah ya. Ini sama dengan pengumuman yang di depan. Kemudian di bawah ada kalender akademik semester gasal tahun akademik 2019 dan kalender akademik semester genap 2019. Jadi kapan pengisian KRS, studi, kemudian perkuliahan periode 1, jadwal UTS, dan seterusnya sampai ujian akhir semester. Nah, sekarang kita coba menu yang pertama, yaitu kalender akademik. Nah, ini yang semester ganjil yang bisa ditampilkan, sama seperti yang di dashboard tadi ya. Kemudian ada panduan kurikulum. Jadi adik bisa lihat kurikulum yang dipakai sekarang itu tahun 2017, detailnya ini. Kalau totalnya ada 77 mata kuliah, tapi yang hijau ini adalah mata kuliah pilihan. Jadi adik bisa pilih beberapa mata kuliah pilihan yang tersedia di sini yang warnanya hijau. Dan yang biru itu yang wajib ditempuh. Jadi total yang harus ditempuh adalah 144 SKS. Dan di samping sebelah kanan sendiri yang sudah diambil akan ada nilainya. Jadi nilainya ini adalah nilai yang terbaik ya, kalau ada adik ngulang atau ikut semester pendek, nanti diambil nilai yang terbaik. Kemudian ada lagi jadwal dosen. Jadi misalnya semester genap ini adik-adik mau lihat dosennya jadwalnya kapan gitu ya, mengajarnya itu ya. Coba kita lihat Pak Ahmad Cahyono ngajar nggak? Oh, ternyata Pak Ahmad Cahyono ini mengajar di hari Kamis, Senin, Rabu, ini jamnya, kemudian ini ada ruangannya. Tuh. Dan yang di sini adalah mata kuliah. Ini weekend ya, kelas weekend, ada reguler, akuntansi, malam, dan seterusnya. Jadi bisa dilihat
Pak Cahyono ini mengajarnya mata kuliahnya ini ada 15 mata kuliah. Jadi adik-adik sekali lagi bisa mencari ya, mencari jadwal dosen. Kalau mau ketemu dosen cari aja di sini jadwal mengajarnya kapan, tinggal ditunggu gitu ya. Kemudian di profil mahasiswa ini adik-adik bisa melihat kalau diklik ini mulai dari biodata, nilai per semester, KRS atau KHS, sejarah nilai, grafik IP, jadwal kuliah, jadwal ujian, dan pembayaran. Yang pertama ini biodata. Pastikan biodata ini diisi oleh adik-adik karena data ini akan dilaporkan ke PT, ke Dikti. Pastikan juga nama adik-adik yang tertera di sini adalah betul ejaannya, spasinya, karena ini yang akan tercetak di ijazah dan dilaporkan. Kalau ada perbedaan antara KTP dan ijazah, sebaiknya disamakan dengan ijazah terakhir namanya. Tapi kalau ingin disamakan dengan KTP atau KK, kalau terjadi perbedaan, dipersilahkan, tidak apa-apa. Hanya saja nanti akan terjadi perbedaan antara ijazah S1 dengan ijazah SMA terakhir. Gitu. Nah ini silakan adik-adik kalau mau ngedit, ini diedit profil aja. Silakan diedit kalau ada kesalahan, baik email, HP gitu ya, alamat, semuanya dilengkapi. Semuanya dilengkapi, sampai ayah, ibu, NIK, ayah, ibu, semuanya dilengkapi. Lalu disimpan perubahannya di bawah. Untuk ganti foto, disarankan fotonya yang foto resmi, jangan foto selfie ya. Jadi kalau bisa belakangnya ada background-nya. Kalau bisa belakangnya ada background-nya biru atau merah. Nanti di-upload ulang. Jangan pakai foto selfie, foto official. Kita lihat lagi nilai. Nah, ini nilai ini ada yang per semester. Kalau ini adalah KRS semester genap karena belum ujian, belum ada nilainya. Untuk melihat nilai semester yang lalu, adik-adik bisa lihat di sini, ini nilai semester gasal. Ini total SKS-nya, ini IP semesternya. Kemudian semester sebelumnya bisa diklik di bawahnya ya, IP semesternya berapa, total SK berapa. Dan seterusnya sampai semester awal, semester 1 ya. Nah, ini nilai per semester, di sampingnya ada lagi sejarah nilai atau historis nilai. Adik-adik bisa refresh nilai, barangkali ada nilai yang baru dimasukkan, bisa di-refresh. Nah, di sini akan ada AB, nilai ABCD-nya ya. Nanti yang kosong-kosong ini adalah semester genap, jadi memang belum ada nilainya. Di bawah ada daftar mata kuliah yang belum ditempuh. Dan di sini ada rekapannya. Jadi rekapannya ini ada dua, ada rekap nilai dan rekap nilai sudah mapping. Maksudnya kalau kurikulum yang dijalankan ada 2 kurikulum, maka akan ada nilai yang di mapping. Tapi karena ini 1 kurikulum saja yang dijalankan, berarti antara menu yang atas dan yang bawah ini akan sama. Sini akan kelihatan persentase nilainya, dapat berapa, nilai A berapa persen, B berapa persen, dan seterusnya. Jadi total yang ditempuh, yang sudah ditempuh adalah 65 SKS. Dan IPK-nya untuk sementara ini adalah 3,33. Kita lihat lagi menu yang lain, grafik IP, ini akan muncul nanti grafik IP antara rata-rata angkatan gitu ya, nanti akan muncul. Ini kita lewati dulu, internetnya agak lambat ini soalnya. Kita lewati jadwal, ini adalah jadwal kuliah. Nah, ini adik-adik bisa lihat nih semester genap gitu ya. Kemudian ini semester gasal. Ya. Nah, ini jadwalnya. Kemudian ada jadwal ujian.
mau melihat jadwal UTS atau UAS, kita lihat jadwal UAS semester genap ini udah keluar belum? Oh, udah. Nih mulai tanggal 22 Juni sudah mulai ujian nih. 22 Juni, 23, 25, 26, 29, dan 30 Juni ujiannya online. Kemudian yang terakhir adalah sejarah pembayaran. Ini yang sudah dilakukan pembayaran oleh adik-adik. Jadi pembayarannya di BNI Syariah bisa melalui virtual account. Nah ini profil mahasiswa sudah. Di sini sama ada menu jadwal kuliah di luar. Sama jadwal kuliah yang aktif sekarang ya. Kemudian ada jadwal kuliah di semester ini. Sama saja informasinya. Cuma ini dikeluarkan dari menu. Jadi menu ya dari profil mahasiswa. Tapi isinya sama. Isinya sama. Kemudian di sini ada akademik, ada pengajuan KRS atau KRS-an online. Karena belum ada masih kosong, adik-adik bisa milih KRS-an nanti di sini mata kuliah ditawarkan apa. Ini KRS yang sudah diambil di semester aktif sekarang. Ini ada 10 mata kuliah. Kemudian adik-adik bisa mengajukan atau mengisi evaluasi dosen nanti ya. Bisa diisi, tapi belum saatnya. Kalau sudah selesai ujian, biasanya nanti akan ada isian untuk mengisi evaluasi dosen. Demikian juga untuk pengajuan skripsi, nanti adik-adik bisa melakukan pengajuan dengan syarat di KRS-nya sudah ada mata kuliah skripsi. Tapi kalau belum mengambil skripsi di KRS, adik-adik tidak bisa mengisi pengajuan KRS. Jadi memang ada syaratnya itu. Syaratnya adalah harus mengisi KRS skripsi. Kita lewati, kemudian adik-adik bisa download modul kurikulum atau modul kelas. Jadi modul kurikulum ini per kurikulum, nanti kalau sudah ada biru ini berarti sudah bisa di-download. Kalau disilang berarti belum ada yang bisa di-download. Ini baru contohnya, kita coba ini. Kita coba ini kita download ya. Nah, ini kontrak perkuliahan. Pak Subhan sudah membuat sini. Ini praktikum manajemen keuangan. Diklik aja nanti otomatis akan buka file PDF-nya. Gitu ya. Jadi tinggal di-download. Kalau sudah lambangnya jadi biru, berarti adik-adik sudah bisa download. Sini SAP, silabus, dan modul. Kemudian ada download modul kelas. Nah, jadi bedanya apa download modul kelas sama download modul kurikulum. Jadi download modul kurikulum ini adalah yang utamanya. Nanti di sini kalau misalnya ada satu mata kuliah diambil oleh 2 dosen, bisa ada tambahan di modul kelas ini. Nah ini kebetulan belum ada yang mengupload dosennya. Kalau sudah ada yang mengupload, tinggal diklik aja modul dari dosennya. Kemudian di sini ada menu video streaming dan video tutorial. Ini maksudnya nanti Bapak Ibu dosen bisa mengupload rekaman video, baik itu video yang dibuat oleh dosen sendiri atau video-video tambahan sebagai bahan tambahan ajar untuk mata kuliah tersebut. Nanti akan ada linknya video yang dibagikan oleh dosen. Itu baik video streaming maupun tutorial. Jadi kalau rekaman video streaming yang dilakukan oleh Zoom atau Google Meet atau sistem pembelajaran daring lainnya bisa direkam di sini. Sedangkan kalau video tutorial itu hanya satu arah, dosen melakukan rekaman sendiri kemudian diupload, nanti kumpulan filenya videonya di sini. Nah, yang terakhir ini ada kuliah online. Jadi di masa pandemi ini kita bisa memanfaatkan kuliah online sebagai pengganti kuliah tatap muka. Jadi kalau kita klik kuliah online, nanti di sini akan muncul mata kuliah yang diambil adik-adik di semester aktif sekarang, yaitu semester genap 2019. Nah, misalnya adik-adik pengen lihat kelas.
ada tugas nggak nih dari dosennya gitu ya. Di sini juga bisa melakukan UTS atau UAS, kemudian ada remedi juga bisa. Kemudian di sini dibagi menjadi pertemuan ada 14 kali. Kalau adik-adik mau lihat, diklik apakah ini sudah ada materinya atau belum, silakan diklik di sini. Nanti kalau dosennya sudah upload, maka adik-adik bisa membaca bahan yang diberikan oleh dosen atau ada perintah tugas atau apa, masing-masing dilihat di setiap pertemuan ini. Kemudian di sini juga bisa kita berikan ruang diskusi. Jadi adik bisa diskusi, silakan apapun di forum kelas ini. Kalau di sini kelas pengolahan data statistik, adik-adik bisa menuliskan sesuatu kemudian dikirim. Gitu. Jadi nanti akan dijawab oleh dosen pengampu mata kuliah ini. Demikian adik-adik penjelasan penggunaan sistem informasi ini. Semoga bisa bermanfaat di masa pandemi ini. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.